Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ayuni Sabrina. Saya salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan prodi Manajemen Pemasaran semester 5. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul jurnal yaitu Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Oke, jadi di video kali ini aku bakal nge-review jurnal dengan judul jurnal Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Volume dan halamannya itu volume 03 dengan nomor 02 tahun Agustus 2019 dengan penulis Helisia Margahana dan Eko Trianto. Reviewernya dengan saya sendiri Nur Ayuni Sabrina pada tanggal 18 Januari 2021. Selanjutnya untuk bagian abstrak ini, entrepreneurship menjadi lahan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Di Indonesia ini juga masih perlu untuk mempersiapkan lainnya generasi entrepreneur karena para entrepreneurship inilah yang akan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Untuk selanjutnya ada pengantar. Di sini adalah pengantarnya itu seseorang entrepreneur Indonesia mengatakan bahwa tidak semua orang yang memiliki usaha sendiri itu dapat dikatakan entrepreneurship. Seseorang entrepreneurship sudah pasti seseorang pengusaha, sedangkan seorang pengusaha belum tentu dapat diartikan atau dikatakan sebagai entrepreneurship. Ciri-ciri seorang entrepreneurship diantaranya bahwa ia merasakan terdapat peluang atau mengejar peluang yang kita cocok, yang merasa kita cocok, dan kita itu merasa percaya diri bahwa keberhasilan pasti dapat dicapai dengan peluang tersebut. Terdapat beberapa alasan penting memiliki jiwa entrepreneurship di Indonesia. Untuk yang pertama, di sini jumlah lapangan pekerjaan akan semakin bertambah. Dan untuk yang kedua, jenis lapangan pekerjaan semakin beragam. Untuk yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mengurangi penyakit sosial di masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Keuntungan entrepreneurship sebagai berikut. Untuk yang pertama, di sini ada otonomi, di mana pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat entrepreneur menjadi seorang bos yang penuh kepuasan. Untuk yang kedua, di sini ada tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Peluang ini untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi entrepreneur. Untuk yang ketiga, di sini ada kontrol finansial, di mana bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan itu milik sendiri atau milik pribadi. Untuk selanjutnya di sini ada pembahasan. Jadi entrepreneurship ini dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomi dari sebuah ide usaha baik skala kecil maupun skala besar. Untuk yang pertama ini terdapat membangun tradisi entrepreneurship. Entrepreneurship ini tidak hanya diperlukan untuk berbisnis saja karena hampir seluruh bidang dibutuhkan jiwa entrepreneur baik untuk keberhasilan kerja ataupun keberhasilan organisasi. Untuk yang kedua di sini ada pendidikan berbasis entrepreneur. Pendidikan entrepreneurship ini adalah pendidikan yang berbasis pengalaman yang lebih mengedepankan praktek di lapangan yang didukung oleh pengetahuan dasar di kelas. Hal ini juga dijelaskan oleh Sukijo tahun 2011 bahwa tujuan dari pembangunan kewirausahaan di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Yang pertama itu untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua itu mewujudkan kemampuan dan memantapkan para wirausaha untuk menghasilkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha di kalangan pelajar. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap siswa, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya di sini ada peran pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Oke, jadi pengembangan entrepreneurship ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah, namun diperlukan sinergi antara masyarakat, kaum intelektual, dan pemerintah. Objek dari entrepreneur adalah masyarakat dengan aktivitas usaha atau bisnis.
Aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat tentunya akan berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya menambah pendapatan negara juga. Untuk yang selanjutnya di sini ada entrepreneur dan perannya dalam perekonomian. Bentuk kegiatan ekonomi bisnis baru yang dapat dilahirkan oleh wirausaha antara lain untuk yang pertama di sini memunculkan kegiatan bisnis baru. Ada impor dan ekspor produk dan jasa serta adanya pertukaran tenaga ahli atau tenaga teknis akibat kerjasama bisnis. Untuk yang kedua di sini adalah sebagai penghasil bahan baku, penghasil produk dan jasa, dan juga berperan menciptakan unit usaha baru lainnya. Untuk yang ketiga di sini terciptanya pedagang atau pengusaha perantara antara dalam berbagai skala mikro, kecil, dan menengah. Untuk yang kedua, di sini ada memunculkan pembudayaan semangat persaingan bisnis yang tinggi. Yang pertama juga ada membangun lingkungan kerja dan organisasi serta budaya korporat dan kondusif untuk pertumbuhan kreativitas sumber daya manusia dan persaingan antar staf untuk berprestasi. Tidak saja dalam hal inovasi produk, jasa, dan sistem baru, tetapi juga lebih peka atau sensitif terhadap pemesanan kepada konsumen dan antisipatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Dan untuk yang kedua di sini untuk menang dalam persaingan bisnis, para pelaku bisnis harus mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk yang ketiga ini di sini ada pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Dalam kebutuhan pasar dengan cepat, seorang wirausaha adalah kemampuannya untuk membaca kondisi pasar. Yang akan dilakukan oleh wirausaha tersebut akan memunculkan hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, di sini ada menyediakan banyaknya pilihan atau pilihan alternatif produk dan jasa baru dan pasar, new product and service. Untuk yang kedua, di sini menciptakan alternatif tempat atau lokasi baru untuk transaksi bisnis atau sama saja dengan new place of business transaction. Untuk yang ketiga, di sini menciptakan konsumen baru dengan munculnya produk dan jasa baru atau dinamakan dengan new buyers. Yang keempat ini cara baru dalam berbisnis, new way of doing business. Yang kelima ini mencoba menciptakan kepemimpinan baru dalam pasar atau new market leader. Untuk bagian selanjutnya di sini ada kesimpulan bahwa dari kesimpulan dari jurnal di atas bahwa untuk menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur kepada masyarakat dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan berkelanjutan. Tidak dengan instan jiwa dan tradisi entrepreneur ini muncul pada diri masyarakat. Untuk menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur ini dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Karena lingkungan keluarga adalah tempat pertama kali manusia belajar untuk membentuk karakter dia sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah pendidikan yang mengarahkan peserta didik ini untuk terbiasa belajar berjiwa entrepreneur. Untuk yang terakhir adalah dukungan pemerintah terhadap tradisi entrepreneur. Dengan berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan entrepreneur muda ini. Di antaranya program tersebut adalah yang pertama itu ada seminar, kompetisi bisnis plan, dan selanjutnya itu ada hibah pendanaan UMKM. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada kekuatan penelitian. Menurut saya penulis ini detail dalam memberikan penjelasan dalam jurnal ini dan mudah dipahami. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum untuk semuanya. Bye bye.